Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 6, bukan menghakimi tetapi melakukan. Dalam pembahasan di buku Matius 7 ayat 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk tidak memberikan kesempatan kepada sikap tidak percaya, salah mengerti atau salah tafsir akan kata-katanya, Tuhan itu mengulang janji yang diberikan 3 kali. Dia rindu agar orang-orang yang mencari Allah percaya kepadanya yang dapat melakukan segala hal. Itu sebabnya ia tambahkan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tuhan tidak menentukan syarat-syarat kecuali engkau lapar akan kemurahannya, ingin nasihatnya dan rindu akan kasihnya. Mintalah. Meminta menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu, dan jika engkau meminta dengan iman, engkau akan menerimanya. Tuhan telah menjanjikan sabdanya dan itu tidak boleh gagal. Jika engkau datang dengan penyesalan yang sungguh, tidak perlu engkau merasa bahwa engkau takabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan, demi menyempurnakan tabiatmu supaya menyerupai Kristus, yakinlah pada jaminan Tuhan bahwa apa yang engkau minta itu sesuai dengan yang dijanjikannya untuk dipenuhi. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihannya. Syarat kedatanganmu kepada Allah bukanlah bahwa engkau sudah suci, tetapi bahwa engkau merindukannya untuk membersihkanmu dari segala dosa dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Alasan bahwa kita boleh memohon sekarang dan selamanya adalah keperluan kita yang besar. Keadaan kita yang sama sekali tidak berdaya, itulah yang membuat Dia dan kuasa penebusnya menjadi suatu keharusan. Carilah, jangan hanya merindukan berkat-Nya, tetapi dirinya, berlakulah ramah terhadap Dia, supaya engkau tentram. Ayub 22 ayat 21. Carilah dan engkau akan mendapatkan Allah mencarimu. Dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan rohnya. Menyerahlah kepada tarikan itu. Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan mereka. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. 1 Tawarik 28 ayat 9. Ketoklah. Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus. Ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikuti Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan Dia. Mereka berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Yohanes 1 ayat 38-39. Jadi kita bisa diizinkan bersahabat karib dan bergaul dengan Allah. Orang-orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat 1. Biarlah orang-orang yang merindukan berkat Allah mengetuk dan menunggu di pintu kemurahan hati dengan jaminan yang kukuh, seraya mengatakan, "Karena Engkau, oh Tuhan, telah mengatakan, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Yesus memandang orang-orang yang berkumpul untuk mendengar kata-katanya, dan dengan sungguh-sungguh menginginkan agar kumpulan besar orang banyak itu dapat menghargai kemurahan hati dan kebaikan Allah yang penuh kasih itu. Sebagai suatu ilustrasi dari keperluan mereka dan dari keinginan Allah untuk memberi, Dia tunjukkan di hadapan mereka seorang anak yang lapar meminta roti dari bapaknya secara jasmani. "Adakah seorang daripadamu," katanya, "yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?" Dia memohon kasih sayang yang lemah lembut dan alamiah dari seorang bapa terhadap anaknya, lalu mengatakan, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak ada manusia dengan hati seorang bapa akan meninggalkan anaknya yang lapar dan meminta roti." Apakah mereka pikir Dia sanggup mempermainkan anak-anaknya, menggiurkannya dengan menimbulkan pengharapannya hanya untuk mengecewakannya? Apakah Dia berjanji untuk memberikan kepadanya makanan yang baik dan bergizi, lalu memberikan batu kepadanya? Dan haruskah seseorang menghina Allah dengan membayangkan bahwa Dia tidak akan menjawab permohonan anak-anaknya?
Jadi, jika kamu manusia dan jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Roh Kudus, wakilnya, adalah orang yang terbesar dari segala pemberian. Semua hal-hal yang baik terdiri di dalamnya. Pencipta itu sendiri tidak dapat memberikan apa-apa yang lebih besar dan lebih baik kepada kita apabila kita memohon kepada Tuhan untuk mengasihi kita di dalam kesedihan kita dan untuk membimbing kita oleh Roh Kudus-Nya. Dia tidak akan pernah menolak doa kita. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah lembutan yang luar biasa, apa yang Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka, dan inilah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 14-16. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan kata Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Allah akan menghormati nama itu dan akan memenuhi keperluanmu dari kekayaan kemurahan hatinya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang Bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendak-Nya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Engkau serahkan dirimu untuk melakukan pekerjaan-Nya kepada orang-orang yang telah ditawarkan agar mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Diberikan janji ini, mintalah maka kamu akan menerima. Yohanes 16 ayat 24. Pemberian-pemberian dari Dia yang mempunyai segala kuasa di surga dan dunia disimpan untuk anak-anak Allah. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Pemberian-pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam, pemberian-pemberian yang tahan selama-lamanya, akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang akan datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Terimalah janji-janji Allah sebagai milikmu. Akuilah itu di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri, dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Demikianlah bacaan buku Khotbah di atas Bukit bab 6, bukan menghakimi tetapi melakukan. Pembahasan dalam buku Matius 7 ayat 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan memberkati.